Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali gue mau ngomongin soal yang namanya kehidupan kekekalan. Guys, ini mungkin topik yang mungkin agak sedikit belok, tapi gue rasa ini intisarinya sih. Jadi, gue beberapa waktu ini sedang merefleksikan tentang banyak hal secara holistik ya, keseluruhan gitu kan, tentang kehidupan, tentang bisnis, entrepreneurship, tentang apa yang sedang dilakukan masyarakat dunia, tentang global dan sebagainya. Nah, ini hal yang gue coba bagikan sebuah pemahaman yang mungkin bisa mencerahkan buat teman-teman semua yang mungkin ya sedang struggling dengan isi pikirannya sendiri. Nah, gue jadi memahami hal ini jadinya tentang kehidupan itu adalah kayak ilustrasinya sebuah tali yang sangat panjang, nggak ada ujungnya gitu. Dimana hidup kita saat ini, masa kita hidup di dunia ini, cuman satu titik tanda misalkan tinta merah di tali tersebut. Jadi bisa tali panjang banget, terus dikasih titik tek gitu, warna merah nih pakai pensil tek gitu kan, spidol. Nah, di titik itulah hidup kita, di masa hidup kita. Misalkan kita hidup misalkan 80, 90, 100 tahun kita hidup di dunia ini. Nah, titik itulah itu hidup kita di garis waktu tali yang panjang itu. Nah, sekarang nih kalau melihat kayak gitu, artinya kan hidup kita sebenarnya ya elah singkat banget, simple banget gitu dibanding yang namanya kekekalan. Nah, gua bukan guru spiritual lu, gua juga gak akan bahas agama, apapun agama lu, terserah urusan lu, apapun kepercayaan lu, mau percaya ada Tuhan, tidak ada Tuhan, itu personal lu masing-masing. Tapi apapun itu, ujungnya kita semua pasti meninggalkan dunia ini, ya kan? Kematian lah kita sebutnya gitu. Nah, gua melihat bahwa akhirnya ya gua memandang apapun yang kita kerjakan, kerja keras kita selama ini, kita ngumpulin uang, kita ngumpulin kemakmuran, kekayaan, kelimpahan, harta begitu banyak, nggak bisa dibawa yang namanya lewatin kematian. Demikian pula kehidupan kemiskinan. Nggak bisa juga kehidupan kemiskinan dilanjutkan setelah kematian. Gitu. Jadi lu mau miskin, mau kaya, setelah kematian ya udah. Dan ini akhirnya mencerahkan ya sedikit hal di pikiran dan benak gua terkait dengan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Seringkali dalam doing business, kita berentrpreneurship, kita melakukan banyak hal, kerja keras, kita worry itu yang namanya rugi, kita takut yang namanya modal habis, kita takut ditipu, kita takut dikadalin, takut dipalak, kita takut didenda, kita takut misalkan legalitas lah, perpajakan, administrasi, kita takut untuk misalkan kita dicap buruk, misalkan takut dengan namanya gagal, takut dengan kemiskinan gitu kan, atau berpikirnya gue nggak bisa jadi kaya nih dan hal kayak gitu. Akhirnya itu semua kayak nggak penting aja gitu, karena selesai juga lo mau kaya mau miskin mati juga gitu. So ini semua buat apa? Sehingga ketika gue mendekati bisnis saat ini, melakukan kegiatan, memandangnya itu beda, memandangnya dari sudut pandang kekekalan. Misalkan lo mau tipu gue, ya lo mau tipu gue, lo mau ngakalin gue, kibulin gue, atau gue doing bisnis, gue goblok, gue rugi gitu, ya sudah, itu urusan kelar di setelah kematian gitu kan, udah gitu, mati kelar, itu nggak akan lanjut. Jadi kalau kayak begitu, kenapa gue harus worry banget gitu, gue harus takut yang namanya kegagalan banget, gue harus takut kerugian banget. Ya udah kerjain aja gitu kan, toh lu mau kerjain, lu mau nggak kerjain, lu mau sukses, lu mau kagak, iya lu mati juga. Bedanya kaya dan miskin, yang kaya hidupnya lebih enak dan lebih baik aja di dalam dunia ini. Dapat akses pendidikan yang lebih baik, makan yang lebih baik, pakai yang lebih baik, dapat penghargaan, penghormatan lebih mungkin. Itu gitu doang gitu. Pada akhirnya juga ya udah selesai. So ini bikin gua kalau mau doing business ya udah lakukan aja. Nah, semoga satu pencerahan ini buat teman-teman semua yang gue coba mau sharingkan adalah, lu kalau mau doing business, mau apapun, mau take resiko apapun, kalau lu lihat dari sudut pandang kekekalan, itu kayak nggak ada apa-apanya, itu terlalu kecil gitu. Kalaupun hidup lu gagal, ya, lu pada akhirnya melakukan sesuatu yang salah, goblok misalkan, dan akhirnya menyebabkan hidup lu gagal, miskin dan sebagainya sampai akhir hayat, ya udah, toh itu
selesai juga pada akhirnya, nggak akan berlanjut sampai selama-lamanya toh. Jadi buat teman-teman yang sedang struggling, berjuang, ingin do something, ingin make decision, coba lihat dari sudut pandang kekalan. Mungkin lu akan melihat sesuatu yang berbeda. Gue kemarin juga dapat sebuah pencerahan kayak gini. Ketika lu melihat kehidupan dari sudut pandang kekalan, lu memandang juga kemewahan kekayaan dengan sebuah hal yang sudut pandang lebih wise gitu. Ketika lu punya uang misalnya 100.000 ini lu bisa pakai buat ngopi misalkan, buat nonton misalkan, buat jajan misalkan. Tapi di sisi lain lu juga bisa berpikir 100.000 gue bisa invest misalkan, belilah misalkan saham whatever lah yang murah gitu. Atau gue juga bisa giving, gue bisa juga jadiin uang 100.000 ini jadi berkat mungkin buat orang lain. Nah, melihatnya jadi point of view-nya lebih luas, lebih holistik, dan membuat kita lebih wise. Apapun yang lu ambil, benar-benar aja. Lu mau buat jajan, buat ngopi, buat invest, buat giving, is okay. Semuanya juga oke-oke aja, fine. Tapi itu membuat lu ketika mengambil keputusan lebih tenang, lebih enggak khawatir, lebih peaceful. Karena lu tahu, ya sudah, ini koridornya sampai di masa kehidupan ini. Nah, ini semoga bisa menjadi sebuah informasi, inspirasi, dan juga sebuah pencerahan buat lu ya, biar lebih peaceful, lebih tenang di hati ketika making a decision. Itu dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.